Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ihwan Febriansa. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, berjurusan Budidaya Perairan angkatan 2020. Oke, di video kali ini saya ingin berbincang tentang sistem saraf pada ikan. Saraf itu merupakan sel yang berfungsi sebagai penyalur ion yang akan diteruskan ke sel saraf pusat. Untuk peranan vital saraf ikan itu ada yang pertama, orientasi terhadap lingkungannya. Yang kedua, yaitu menerima stimulus dari luar dan meresponnya. Nah, contohnya nih, untuk yang bagian 2, ketika kita berjalan di pinggir kolam dan ikan melihat kita, ikan pun merespon dengan cara bersembunyi. Nah, itu merupakan salah satu contoh. Ketiga, mengatur sistem dalam tubuh agar sesuai dengan kerja kelenjar endokrin. Nah, ini masih ada kaitannya dengan video yang sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu tempat ingatan dan kecerdasan. Yang ini khusus vertebrata tingkat tinggi. Contohnya di saat kita mau ngambil ikan lele di kolam nih, tapi berskala kecil, sekilo 2 kilo aja gitu, kita bisa menggunakan cara kita pancing dengan pelet, kita taburi pelet. Nah, nanti dia akan ngumpul, lelenya akan ngumpul. Nah, kita serok. Nah, mungkin pancingan pertama itu berhasil. Nah, pancingan kedua kita tabur lagi, dia tidak akan mendekat. Dan ada yang namanya prinsip kerja saraf. Nah, yang pertama ditimbulkan oleh sumber rangsangan. Ini bisa berupa getaran, cahaya, atau panas. Nah, kemudian akan diterima oleh organ penerima rangsangan. Nah, otak akan memproses informasi yang diterima oleh organ, kemudian akan disimpan dan timbullah respon tubuh. Nah, contohnya nih ya, misalnya ringtone, notifikasi, muncullah notifikasi dari HP misalnya gitu kan. Nah, kemudian diterima oleh telinga kita. Nah, otak akan mengolah informasi tersebut. Ini merupakan notifikasi HP kita. Nah, kemudian tubuh akan merespon untuk mengambil HP untuk dibuka. Itu bisa salah satu contoh. Nah, ternyata sistem saraf itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem saraf otonom atau otomatis. Nah, yang kedua sistem saraf yang harus kita kendalikan. Nah, contohnya yang otomatis itu ya seperti usus, jantung. Nah, itu kan kita tidak bisa mengendalikan, itu bekerja secara otomatis. Nah, kalau yang kita kendalikan itu ya seperti jari, tangan, kaki. Nah, ikan pun juga mempunyai itu
saraf yang harus dikendalikan, saraf yang otomatis. Nah, sama. Kita masuk ke bagian otak ikan. Nah, otak ikan sebagai sel saraf pusat. Nah, dalam otak ikan dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada telecephalon. Ini sebagai tempat informasi bau. Nah, ikan pun bisa mencium karena dia memiliki hidung. Ada yang namanya diencephalon. Nah, di sini tempat proses informasi suhu. Nah, yang nanti akan direspon oleh hormon. Nah, ikan kalau dia itu dalam suhu yang dingin, itu hormon reproduksinya akan bekerja, sehingga insting untuk memijah itu akan timbul. Yang ketiga ada yang namanya mesencephalon, yaitu tempat proses informasi cahaya dan tempat perubahan posisi tubuh. Yang keempat ada metencephalon, yaitu proses informasi perubahan posisi tubuh. Terakhir ada milencephalon, yaitu merespon ke gerakan berdasarkan stimulus atau rangsangan yang akan diterima oleh organ indera. Itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya eksoreseptor. Nah, di sini tempat perabaan dan penglihatan. Yang kedua itu ada proprioceptor. Nah, di sini reseptor yang terjadi di sendi, urat, dan otot. Yang terakhir ini ada yang namanya enteroreseptor. Nah, ini untuk reseptor di dalam tubuh. Nah, ini contohnya yaitu otot polos. Nah, kalau berdasarkan bentuk rangsangan itu dibedakan lagi. Yang pertama ada yang namanya fotoreseptor. Nah, indera ini yang peka terhadap cahaya. Yang kedua ada yang namanya statoreseptor. Nah, ini merupakan indera yang peka terhadap perubahan posisi tubuh dan ruangan. Juga ada yang namanya kemoreseptor. Nah, bagian ini merupakan indera yang peka terhadap rangsangan kimia di lingkungannya. Kelima ada yang namanya mechanoreseptor. Nah, di bagian ini merupakan indera yang peka terhadap rangsangan mekanik seperti rabaan, tekanan, habis itu gesekan. Nah, yang terakhir ada yang namanya termoreseptor. Sesuai namanya, ini indera yang peka terhadap dengan suhu, nah, panas maupun dingin. Baiklah, sekian dulu. Saya rasa udah cukup. Semoga bermanfaat apa yang saya bagi kepada kawan-kawan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.